kita ucapkan syukur karena hari ini juga bertepatan dengan hari Idul Kurban ya, 2 hari sampai besok dengan hari yang berbeda gitu ya. Nah mudah-mudahan di hari yang Fitri ini karena kami juga dapat informasinya dadakan dari teman dari Mas Adam, jadi mudah-mudahan pada kesempatan ini tadi pagi saya langsung kontak ketua kelasnya Nahel sama kelas periklanan. Nah mudah-mudahan saya anggap ini bagian dari kuliah pengganti bahasa Inggris yang pernah 1 kali atau 2 kali yang nggak kita ikuti. Kenapa? Karena bagi saya ini menarik sekali. Perlu saya sampaikan kepada anak-anak kami sekalian ya. Ini program MBKM Kampus Merdeka ini oleh Grade Edu salah satu mitra vendor industri yang mendapat kepercayaan dari kementerian untuk melaksanakan atau mengeksekusi berbagai program MBKM. Nah, kebetulan Mas Adam di Fakultas Pariwisata dan Industri Kreatif, saya juga sudah menginisiasi terbentuknya inkubator. Jadi inkubator bisnis usaha, di mana saya ingin anak-anak kami ini menjadi mentor atau coach di setiap desa ya, bagaimana mereka menjadi pendamping atau motivator bergeraknya ekonomi kreatif desa dengan memanfaatkan platform inkubator bisnis. Nah mudah-mudahan dengan penjelasan Mas Adam sama tim dari Edu nanti mendapatkan penjelasan atau keterangan apa yang bisa dikerjasamakan setelah acara ini atau mungkin setelah pelatihan ini, sehingga saya ingin berharap betul mahasiswa kami nanti setelah tamat itu tidak mikirkan cari kerja. Bila perlu pekerjaan itu sudah diciptakan sejak sekarang. Gitu. Jadi sambil kuliah pekerjaan sudah dibuat. Nah saya yakin Grade Edu punya kisi-kisi itu Mas Adam. Untuk itu pada kesempatan ini saya ingin Mas Adam memberikan penjelasan kepada anak-anak kami. Dan juga nanti akan ada sesi tanya jawab apa yang mereka kerjakan setelah mendengarkan penjelasan ini. Terima kasih Mas Adam. Lanjut saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak, baik. Terima kasih Bapak atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Perkenalkan saya Adam Akbar dari Grade Edu. Apa itu Grade Edu nanti juga akan dipaparkan oleh Pak Amrullah. Di tengah kita pada kesempatan di siang hari ini sudah ada Pak Amrullah sebagai VP Production di Grade Edu ya. Tadi seperti yang Pak Zul sampaikan bahwa teman-teman di sini dari berbagai jurusan, ada yang di DKV, ada yang periklanan gitu kan. Dan kebetulan di sini kami akan coba untuk mensosialisasikan perihal program SIB, Studi Independent Sertifikat Kampus Merdeka yang diakomodir oleh Grade Edu, dan nantinya ada 3 program yang menarik nih buat teman-teman semua untuk mungkin sih teman-teman nanti akan memperhatikan lebih dulu ya apa yang akan dipaparkan oleh Pak Amrullah, dan ini sebetulnya relevan banget dan sangat bagus banget buat teman-teman semua nanti. Di mana program Kampus Merdeka ini jadi teman-teman di luar mata kuliah teman-teman di universitas bebas secara merdeka ya seperti namanya untuk mengikuti program Kampus Merdeka ini. Ada berbagai bisa dibilang berbagai jurusan mungkin ya, berbagai topik dan program yang menarik kan ini. Untuk lebih lanjut saya persilakan untuk Pak Amrullah. Silakan Pak Amrullah untuk memaparkan. Teman-teman di sini santai saja ya, relax saja. Jadi kita lebih ke brainstorming. Jadi teman-teman mohon waktu dan perhatiannya untuk memperhatikan, untuk menyimak apa yang akan disampaikan oleh Pak Amrullah. Begitu. Silakan Pak Amrullah. Baik, terima kasih Mas Adam, Pak Zul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Pertama saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pak Dr. Lazul Lipa yang alhamdulillah beberapa waktu yang lalu, udah lebih dari setengah tahun yang lalu kayaknya ya Pak ya, akhir kalau nggak salah itu akhir 2019
dua kita sempat ketemu di Grid Edu. Ya. Tapi ini awalnya Bapak dari ini ya, dari Polimedia ya Pak, LSP Polimedia kalau nggak salah. Ya, betul betul. Nah, kita ngobrol-ngobrol panjang luar biasa. Saya Hmm. ini sekampung nih kayaknya dengan Pak Zul ini. Sama-sama dari Sumatera Barat begitu ya Pak Zul. Ya, Eh, betul. dan kita juga berlanjut obrolan lumayan banyak waktu itu sampai ada rencana bikin kemah gitu ya Pak di Ya, betul. kampung. Masya Solok, Allah, solok. di Solo, iya betul di Solo Hmm. ya. Kebetulan saya di 50 kota Ya, dan ada lahan 5 hektar tuh. ah, luar biasa, apresiasi sekali dengan sepak terjangnya Pak Zul ini. Selain di LSP Polimedia juga di UMT Tangerang dan di asosiasi juga di Pramuka juga. Masya Allah, ini jadi inspirasi bagi kami semua yang masih muda-muda ini supaya harus bisa lebih aktif lagi harusnya ya dari orang tua kita, dari Pak Zul. Ini juga jadi catatan buat kami, buat teman-teman semua yang masih berkuliah juga, supaya tidak ketinggalan semangatnya dari orang tua kita gitu. Terima kasih kesempatannya Pak Zul untuk Grid Edu yang alhamdulillah insya Allah hari ini kita akan sharing-sharing lah dengan teman-teman dari UMT terkait dengan studi independen gitu. Saya juga ucapkan terima kasih kepada Mas Adam yang tadi udah nge-reminder pagi-pagi nih Pak Zul, kayaknya saya ingat nih Pak Zul nih, kita pernah ketemu gitu kan. Ya langsung share itu chat sama Pak Zul. Oh iya itu kayak udah ini udah 6 bulan lebih begitu. Nah, langsung saja alhamdulillah kami dari Grid Edu diberi kesempatan untuk kali keduanya menjalankan atau menghandle program salah satunya studi independen berserikat. Nah, sebelumnya kita sudah sempat juga handle di cycle 3 kayak gitu. Namun di cycle 5 ini kita improve sedikit dengan topik bisnis berkelanjutan dengan teknologi hijau. Di sebelum masuk ke sini, saya ingin sorry. Ya, bentar. Nah, teman-teman semua di sini, mudah-mudahan di sini sudah memenuhi syarat ya. Jadi salah satunya minimal di semester 5 untuk program S1. Jadi silakan nanti di chat room akan dibagikan link pendaftaran oleh Mas Adam gitu untuk bisa langsung memproses pendaftaran karena kabarnya pendaftaran bagi mahasiswa untuk ikut di program studi independen ini berakhir di tanggal 30-an begitu. Jadi langsung saja nanti klik link yang ada di chat room. Nah, di awal kami ingin perkenalkan bahwa kami dari Grid Edu. Grid Edu itu salah satu platform pendidikan yang kami berfokus pada peningkatan kompetensi skill. Baik itu untuk persiapan kerja ataupun peningkatan kapasitas baik itu ibu karyawan, UMKM ataupun mahasiswa begitu. Alhamdulillah kita sudah provide ratusan workshop dan video course yang kita selenggarakan dengan kerjasama dengan profesional, dengan expert, dengan praktisi begitu. Yang itu juga bisa diakses salah satunya melalui learning management system kita di Grid Edu begitu. Dan kita juga alhamdulillah sudah berkolaborasi dengan berbagai macam stakeholder, baik itu dari kementerian seperti PMK, Kemendikbud, Menaker, dan juga dengan lembaga ya. Di antaranya ada BP2MI, kemudian BPJPH, kampus, LSP, dan banyak stakeholder lainnya begitu. Dan alhamdulillah juga kita sudah dipercaya untuk menjadi penyelenggara di program studi independen Kampus Merdeka dan juga program pelatihan prakerja begitu. Mungkin udah cukup familiar di antara teman-teman begitu studi independen Kampus Merdeka dengan prakerja ini begitu. Nah, di cycle lalu alhamdulillah kita bisa meluluskan 202-an lulusan begitu dengan 38 final project. Nah, ini juga menarik sebagai bentuk portofolionya kita. Ini beberapa mitra kita dan di cycle lalu, di cycle 3 kita rilis dengan dua program yaitu data analyst dan UI UX.
dengan 15 lebih mentor, dan program kita terkonversi 20 SKS. Artinya program studi independen selama 1 semester ini bisa dikonversi dengan 20 SKS bagaimana ketentuan atau peraturan yang dibuat oleh di Kemendikbud. Dan di cycle 3 kita juga sudah meluluskan lebih 202 mahasiswa dari kurang lebih 89 kampus, dan tadi di di akhir program itu menghasilkan 38 final project. Kita juga mensupport teman-teman mahasiswa itu dengan sertifikasi kompetensi BNSP. Dan alhamdulillah 90% dari peserta yang mengikuti uji kompetensi itu dinyatakan lulus dan mendapatkan sertifikasi kompetensi begitu dari BNSP. Nah, di program kali ini, di cycle 5 ini, kita improve sedikit dengan mengaitkan antara teknologi yang tadi notabene-nya technical skill yang akan dipelajari selama 1 semester itu dengan isu lingkungan. Ini mengacu di latar belakangi dari concern kita juga terkait salah satu isu yang menjadi perhatian pemerintah Indonesia, yang mana itu di latar belakangnya dari Paris Agreement gitu ya. Jadi baik itu bisnis saat ini maupun pendidikan itu kan sangat terkait dengan perhatian terhadap isu lingkungan gitu ya. Ini jadi salah satu perhatian kita juga bagaimana di akhir nanti final project dari technical skill yang dipelajari di program ini juga berdampak pada lingkungan seperti itu. Nah, di cycle 5 ini, di batch kali ini, ada 3 pilihan program yang bisa teman-teman mahasiswa ikuti. Yang pertama itu data analis, kemudian ada UI UX, dan yang ketiga itu ada blockchain. Nah, nanti saya akan paparkan sedikit detail dari masing-masingnya begitu. Nah, sebelumnya kenapa 3 program ini menjadi pilihan yang kami tawarkan kepada teman-teman mahasiswa? Yang pertama, ketiga job yang terkait dengan program ini itu memiliki peluang kerja yang cukup tinggi begitu ya, karena dia ada di bidang teknologi. Kemudian pekerjaan ini insya Allah akan tetap relevan hingga minimal 20 tahun ke depan. Ini kita merujuk dari jurnal yang dikeluarkan oleh World Economic Forum, itu Future Jobs Report 2030. Jadi di antara pekerjaan-pekerjaan yang masih punya peluang kerja tinggi di masa yang akan datang itu ya 3 pekerjaan ini. Ada data analis, ada UI UX, designer ataupun researcher, writer dan lain sebagainya turunannya. Kemudian di antaranya ada blockchain developer gitu ya, atau web developer dan lain sebagainya. Nah, kemudian ini juga pekerjaan-pekerjaan ini mempunyai potensi salary yang cukup menjanjikan. Untuk level basic atau level bawah saja itu bisa mulai bekerja bisa mendapatkan gaji mulai dari 8 jutaan rupiah begitu. Sampai bisa puluhan juta per bulannya untuk level yang udah lebih advance begitu. Nah, ini di program ini juga kita bisa belajar dan kerja secara remote atau online, karena program studi independen ini masih bisa diikuti secara online, full daring begitu. Berbeda dengan magang bersertifikat, magang pada cycle 5 ini harus diikuti secara offline, artinya harus onsite gitu ya. Nah, kemudian juga berikutnya kurikulum referensi ini dari industri dan SKKNI. Jadi kita merujuk pada standar kompetensi kerja nasional Indonesia kurikulumnya, kemudian juga kita combine dengan bagaimana realnya di industri, bagaimana cara kerja yang dijalankan oleh teman-teman dari expert, dari profesional atau dari praktisi di industri. Dan yang paling penting lagi nih, program ini walaupun terasa tidak relate mungkin di jurusan teman-teman sekarang, tapi ini bisa diikuti oleh semua jurusan. Nah, apalagi tadi UI UX, tadi Pak Zul juga sempat bilang teman-teman yang diundang di kali ini ada dari pemasaran gitu ya, ada dari DKV, dari teman-teman desain, itu sangat relate salah satunya dengan program UI UX, karena di dalamnya itu nanti outputnya bisa menjadi UI designer atau UX designer. Kemudian di akhir kita juga membekali teman-teman dengan sertifikasi kompetensi BNSP supaya ini lebih menguatkan bagi teman-teman yang
mengikuti uji kompetensinya dan dinyatakan kompeten nantinya oleh RSP mitra kita begitu. Nah, tadi dalam program ini kita merancang mengkombinasikan antara keresahan terkait dengan isu lingkungan mengacu pada itu kebijakan green economy dan Perpres tahun nomor 98 tahun 2021 dengan kurikulum technical skill yang kita bawa, yaitu ya data analis, blockchain, dan UI UX. Dan itu juga, dan program ini juga dilengkapi dengan case studies, data bisnis dari stakeholder, dan insight dari pemateri, dari pengajar-pengajar kita yang notabene-nya punya latar belakang dari industri begitu. Outputnya nanti, misalnya di data analis, itu teman-teman akan bisa membuat analisis dan rekomendasi bisnis berbasis data yang nanti akan bisa berkontribusi untuk meningkatkan value bisnis dan mengurangi dampak lingkungan gitu. Kemudian di UI UX itu membuat prototipe aplikasi untuk meningkatkan kesadaran lingkungan, dan untuk blockchain misalnya membuat smart contract yang bisa diuji di testnet dengan project blockchain yang memudahkan transaksi terdesentralisasi dan low resources begitu. Nah, benefit lainnya dari program ini, tadi ada 4 valuable sertifikat yang akan kita berikan. Yang pertama pasti ada sertifikat studi independen, berikut dengan capaian pembelajarannya yang bisa dikonfirmasi dengan 20 SKS, karena kita akan belajar selama 1 semester. Kemudian sertifikat BNSP, sertifikat nasional ada 2, internasional begitu, terkait dengan isu lingkungan. Kemudian ada project portfolio, sebagai bentuk bahwa teman-teman sudah hands on, sudah mengalami proses kerja begitu kan, yang bisa dibawa sebagai bahan untuk memudahkan recruiter gitu kan, menerima teman-teman di dunia kerja nantinya. Insya Allah juga ada kesempatan untuk magang dan kerja di industri. Kita juga akan support teman-teman belajar ini dengan kuota internet belajar. Jadi karena programnya secara online, kita akan support selama 1 semester itu selama 5 bulan dengan kuota internet, sehingga teman-teman tidak perlu khawatir, wah ini kuota saya habis nih, nggak bisa tiktokan itu. Ya kita support, tapi buat belajar gitu ya. Kemudian insya Allah kita juga akan support dengan hadiah best final project buat teman-teman yang kelompoknya gitu mendapatkan nilai terbaik pada final projectnya, dan juga ada hadiah menarik lainnya, mulai dari smartphone, soundbox, sampai e-wallet begitu. Nah, programnya isinya apa aja sih gitu. Tadi yang pertama itu ada program data analis yang bisa dipilih oleh teman-teman. Program objektifnya itu peserta akan mampu membuat deck rekomendasi bisnis berdasarkan data dengan metode analisis CRISP-DM. Kita juga lengkapi dengan sertifikasi kompetensi Associate Data Scientist. Dengan peluang karir itu ada Associate Data Scientist, Data Analyst, Associate Data Analyst, Collection Data Analyst, dan lain sebagainya. Ini juga bisa diikuti oleh semua prodi. Dan materinya diantaranya nih, materi yang akan dipelajari itu ada data pre-processing, ada data analisis, data visualization, machine learning, CRISP-DM metodologi, dan lain sebagainya. Nah, di program ini, di program data analis, teman-teman juga akan hands-on tools. Di antaranya ada MySQL, ada Jupyter Lab, Python, Google Spreadsheet, Google Looker Studio, dan lainnya. Ada Anaconda gitu dan lain sebagainya. Nah, di UI UX ini program objektifnya, peserta akan mampu membuat prototipe aplikasi Android atau iOS dengan framework design thinking. Nah, ini sertifikat kompetensi yang disertakan, itu ada junior graphic designer, dan peluang karirnya nih untuk yang UI UX itu di product designer, UI designer, UX designer, UX researcher, UX writer, dan lain sebagainya. Ini juga bisa diikuti oleh semua prodi. Tadi untuk prodi yang DKV ini sangat relevan sekali. Jadi materi yang sudah diikuti di perkuliahan DKV itu sangat relevan dengan UI UX ini, sehingga teman-teman juga bisa mempersiapkan diri untuk terjun salah satunya di pekerjaan sebagai product designer, digital product designer, atau UI designer, atau UX designer gitu. Nah, kita akan pelajari di sini design thinking framework, design system, ada wireframe juga, sketching, kualitatif dan kuantitatif UX research, UX rating, prototyping. Ya, ini lebih kompleks terkait dengan area kerja UI UX gitu. Jadi tidak hanya terbatas pada desainnya saja. Di sini diantaranya kita juga akan hands-on tools.
ada Figma, Google Workspace, Adobe HD dan lainnya. Nah, yang terakhir, yang ketiga itu ada blockchain, Solidity Smart Contract Blockchain Developer gitu. Nah, ini program objektifnya, teman-teman akan mampu membuat smart contract project blockchain dengan bahasa Solidity dan teruji berjalan melalui testnet. Ini insya Allah juga akan kita sertakan dengan sertifikasi BNSP Junior Web Developer, dan pelengkapnya diantaranya ada blockchain developer, web developer. Pada dasarnya juga ini bisa diikuti oleh semua jurusan. Hanya saja nanti kita akan butuh belajar coding-codingan di sini. Nah, membuat yang non IT background, kita juga sertakan materinya dari basic web programming. Jadi ada materi basic web programming, artinya tanpa background coding juga teman-teman akan ada materi coding di awal gitu, sehingga nanti bisa mengikuti materi yang udah masuk ke blockchain-nya. Ada blockchain fundamental, smart contract, decentralized apps, wallet, NFT. Nah, NFT ini yang kayak yang apa namanya, Gozali everywhere. Nah, itu outputnya nanti diantaranya. Itu tools yang di hands-on selama program ini diantaranya ada JavaScript. Ini untuk basic web programming, ada JavaScript yang kita adopsi. Kemudian ada Travel, Remix ID, OpenZeppelin, Hardhat, dan lain sebagainya. Ini tiga program, dan berikut materi hands-on tool yang akan dipelajari ya teman-teman selama 1 semester nanti, yang outputnya juga akan membuat teman-teman punya peluang kerja yang lebih besar nantinya. Ya, kita juga lengkapi program ini dengan menghadirkan expert dan mentor yang berasal dari praktisi dan akademisi yang berpengalaman di bidangnya. Untuk yang bidang lingkungan ini ada Bu Mariati Abdullah, insya Allah, Pak Rudi Permana PhD, Dr. Rahman Budiarto. Mereka semua akademisi, sebagian besar ada juga praktisi. Ada Bu Mariati ini dari Program Officer di Ford Foundation. Ini akan bicara lebih banyak tentang lingkungannya. Nah, untuk masing-masing program ada expert, ada mentor. Expert ini atau instruktur itu yang akan memberikan materi selama durasi 3 bulan awalnya. Jadi ada materi akan diikuti oleh semua teman-teman di kelas gitu ya. Ada dan expert kita ini berasal dari industri atau startup yang startup teknologi yang ada di Indonesia. Ini seperti Mas Adam Ardiansa dari video, ada Mas Fajar Zaman diantaranya dari DSI, dan ini Mas Arif Ramasyarif, beliau data analis di Medco Energi. Kemudian ada Mas Nazmi, data analis di Tokopedia. Nah, untuk membantu belajar teman-teman day to day gitu kan, sampai juga nanti di final project kita juga hadirkan dedicated mentor, yang mana dedicated mentor ini hanya akan mengampu maksimal 25 mahasiswa satu mentor gitu. Jadi ini sangat dedicated sekali, sehingga teman-teman akan mendapatkan perhatian yang cukup insya Allah, baik untuk diskusi, bertanya, maupun kepentingan lainnya terkait dengan pembelajaran selama 1 semester ini. Dan mentor-mentor kita juga punya pengalaman rata-rata lebih dari 3 tahun di bidangnya. Ini di bidang data analis, dan mereka juga saat ini masih aktif bekerja sebagai profesional di tech industri, baik ataupun di industri lainnya begitu ya. Ini seperti Mbak Jacinta di Moladin, Mbak Fatia di Telkomsel, kemudian ada Faril Hasan di Flip, ada Adam dari MNC Media dan sebagainya. Ada dari Jadi ID juga, Naila Fadila, ada dari Tokopedia, ada dari Gojek, Rizky Fadil dari Gojek. Sama dengan program yang lain juga untuk blockchain. Ini salah satunya ada yang ngisi dari Asosiasi Blockchain Indonesia, Mbak Asif Karnengsi, yang mereka juga udah punya penghargaan, sertifikasi, dan cukup kompeten lah di bidangnya gitu. Ada Mas Franky Jonis dari Hypers, Mas Gilang dari Blocksphere, Kevin Dev, kemudian ya mentornya sama dari berbagai macam latar belakang. Untuk UI UX sendiri diantaranya ini ada Mas Rido dari Mr. Aladin, UI UX designer, ada qualitative researcher dari Buku Kas, UX writer dari Flip, ada head of design dari Grab, Taufik Syahrin ada product designer dari Link Aja gitu. Ini juga expert dan mentor juga dari berbagai macam latar belakang, berbagai macam perusahaan, yang mereka juga udah cukup lama di product design gitu.
Ini yang akan menemani teman-teman nanti. Saya itu teman-teman juga akan dibantu oleh Learning Buddy dari tim Grid Edu yang membersamai teman-teman selama belajar kurang lebih 1 semester nanti begitu. Nah, untuk alokasi pembelajaran, belajar ini tidak lebih banyak daripada prakteknya. Jadi pembelajaran melalui webinar itu hanya 9,8%, video 4,2%, membaca jurnal ibu dan lain sebagainya mungkin di 2,1%. Yang lebih banyak adalah tugas praktek mandiri dan mentoring gitu. Nah, kita juga akan banyak di proyek akhir. Bagiannya tadi 3 bulan pertama itu akan belajar dan mentoring, 2 bulan terakhir itu proyek. Jadi final project begitu. Kita juga akan lengkapi dengan bimbingan karir yang mana teman-teman akan belajar nanti bagaimana mempersiapkan CV, bagaimana menyiapkan diri untuk mengikuti interview, bagaimana membuat CV yang baik dan melamar kerja begitu. Atau membuka lowongan kerja sendiri, mungkin menjadi self employee, menjadi freelancer misalnya. Nah, learning kita juga disupport dengan learning process, ada learning management system kita di website Grid Edu yang bisa diakses juga melalui aplikasi di Android kayak gitu. Di LMS kita ada nanti juga akan ada video pembelajaran, ada webinar recording playback yang bisa diputar melalui LMS, modul, absensi, formative assessment, exam, dan terintegrasi juga dengan Google Calendar supaya kita bisa set up reminder ya yang terkoneksi dengan email kita begitu. Kemudian juga nanti ada grup diskusi via WA dan lain sebagainya. Nah, ini ada beberapa teman-teman yang sudah mengikuti di cycle sebelumnya. Ada dari Amik Bandung, ada dari Telkom Purwokerto, Dian Nuswantoro, ada dari Universitas Pancasila. Ini alumni-alumni kami yang saat ini juga alhamdulillah mungkin sebagian sudah ada yang lulus dari kampusnya barangkali begitu ya, karena mereka mengikuti di tahun lalu begitu. Oke. Dan berikutnya, nah ini terkait dengan pendaftaran dan seleksi. Saya ingin memastikan teman-teman di sini yang minimal sudah semester 5 atau sudah memenuhi syarat untuk mengikuti program MBKM MSIB itu pastikan sudah mendaftar di websitenya kampusmerdeka.kemdikbud.go.id, karena waktu pendaftarannya tinggal beberapa hari lagi. Kalau nggak salah tuh terakhir tutup tanggal 30. Artinya itu kalau besok tanggal 29, 30 hari Sabtu itu hari Jumat ya, hari Jumat. Berarti teman-teman harus segera daftarkan diri dulu, daftarkan diri dan itu langsung daftar di program yang dipilih. Misalnya tadi nanti silakan di chat room pilih programnya yang mana, daftarkan diri, lengkapi administrasinya. Ini administrasi ini agak berbeda dari cycle sebelumnya. Kalau cycle sebelumnya itu administrasi ini setelah tes dengan mitra. Nah, ini berbeda. Teman-teman sejak awal perlu menyiapkan dokumen administratif. Di antaranya itu ada surat rekomendasi dari kampus, dari universitas, SPTJM, surat pernyataan tanggung jawab mutlak, ada CV, transkrip nilai, foto scan KTP, dan dokumen pendukung lainnya. Itu harus disiapkan karena akan diupload nanti di websitenya begitu. Nah, setelah daftar nanti akan langsung ngikutin tes kebinekaan, Nah, berbeda dengan sebelumnya tes kebinekaan itu di akhir gitu. Nah, nanti setelah tes kebinekaan insya Allah jika teman-teman sudah melalui proses pendaftaran dan registrasi ini sampai di tes kebinekaan, kita akan ketemu di tes di seleksi bersama tim Grid Edu itu di rentang antara tanggal 8 Juli sampai 7 Agustus. Nah, sebagai informasi, insya Allah tes di kita itu ada 3 bagian, ada computational thinking, pretest, dan TPA, psikotes dan TPA. Itu insya Allah tidak sulit itu, dan kami akan memberikan privilege khusus kuota nih buat teman-teman dari UMT, dari teman Universitas Muhammadiyah Tangerang yang terdaftar nanti gitu. Jadi nggak perlu khawatir kesulitan ikut tesnya. Tesnya insya Allah sebagai bentuk bahwa teman-teman itu komit aja untuk ikut program ini. Tapi yang lebih penting nanti komitmen dari teman-teman ya. Teman-teman komitmen untuk mengikutinya. Kami akan prioritaskan teman-teman dari UMT untuk diterima di program ini. Karena kuotanya juga sangat terbatas.
kita akan kasih slot khusus buat teman-teman dari UMT gitu, dari murid mahasiswanya Pak Zul gitu ya. Ini spesial nih buat Pak Zul dan mahasiswanya gitu. Mungkin itu. Dan kalau di sini ada yang belum mencukupi umur, jadi secara persyaratan diantaranya ya, untuk program studi D2 itu minimal berada di semester 3, D3 semester 4, S1 di semester 5. Misalnya hari ini atau saat ini masih berada di semester, katakanlah masih semester yang S1 masih semester 4, nanti buat surat pernyataan aja bahwa di semester depan itu teman-teman sudah duduk di semester 5 begitu. Artinya kan program ini akan dijalankan di semester 5 di semester depan gitu. Oke. Mungkin itu beberapa informasi yang ingin kami sampaikan. Nanti kita lanjutkan ke diskusi saja. Yang lain-lain ini informasi yang saya pikir sih teman-teman juga insya Allah bisa memahami standar, ada pelaksanaan dan lain sebagainya. Dan yang paling penting karena waktu kita sangat-sangat singkat, teman-teman bisa join langsung buat mendaftarkan diri di link ini gitu. Nanti bisa langsung klik link aja yang ada di chat room. Mungkin itu Mas Adam, Pak Zul, kita bisa lanjutkan ke diskusi saja. Siap, Pak Amrullah. Terima kasih Pak atas pemaparannya. Mungkin bisa di play itu Pak, ada video tadi kalau nggak salah ya. Siap. Ini video. Suaranya belum ada tuh Pak. Buat teman-teman mungkin di sini kalau ada yang ingin ditanyakan, monggo bisa di kolom chat atau raise hand. Mama dari Maluku. Betul. Nanti kayak Elsa masih bisa angkat tangan secara cepat juga. Yang banyak menjawab dia bisa mendapatkan hadiah pada hari ini gitu sih. Dari teman-teman ada yang ini nggak, materinya ada pertanyaan nggak atau yang sulit nggak? Ini materi ada 2 ya teman-teman ya, motion sama UX writer. Itu Kak yang kayak masih prototype-nya ini sih wireframe yang saya buat Kak. Ada splash screen, onboarding, homepage, promo, perintahnya suruh membuat 6 wireframe ini. Oke, baik teman-teman semua, tadi seperti yang dipaparkan oleh Pak Amrullah ya, juga ada video highlight tentang Kampus Merdeka Cycle sebelumnya, rangkumannya, gimana keseruannya, gimana proses belajarnya, dan hal-hal yang lain-lainnya. Di program ini teman-teman bisa langsung klik link yang ada di kolom chat yang tadi sudah saya share, ada link formnya, ada link grup WhatsApp juga jika teman-teman ada pertanyaan, dan untuk link program belajarnya juga ada di paling bawah. Nah, mungkin teman-teman di sini ada yang ingin ditanyakan begitu terkait program Kampus Merdeka yang Grade E2 Akomodir. Gak apa-apa teman-teman, kalau ada yang ingin ditanyakan bisa langsung raise hand
langsung di open mic, open cam juga. Atau kalau ada yang ingin di kolom chat silakan saja kayak gitu. Dari Pak Zul, mungkin Pak Zul bisa dikasih arahan Pak Zul mahasiswanya. Baik, Mas Adam sama Heru. Jadi itu tadi penjelasan dari teman-teman dari Grade Edu ya. Ini program yang menarik untuk bisa diikuti. Setidaknya nanti menjadi bagian dari skill, keterampilan yang bisa diterapkan, bahkan bisa menjadi sebuah inisiasi ya untuk merintis usaha sejak mulai kuliah gitu. Jadi kita silakan kepada mahasiswa untuk memberikan pertanyaan kalau kurang jelas. Intinya peluang untuk mengikuti program ini. Ini berapa lama Mas Adam acara nanti? 5 bulan Pak, dari Agustus mulai. Oke, iya. Dan program ini sudah terkonversi menjadi 20 SKS begitu Pak. Iya, Nanti iya. teman-teman dapat lumayan banyak nih sertifikat, ada 4. Salah satunya ada sertifikasi BNSP ya. Sertifikasi dengan logo Garuda. Terus ada sertifikat dari MSIB-nya yang tadi terkonversi menjadi 12 SKS. Ada sertifikasi internasional juga Pak, yang dari ISG tadi. Oke. Nanti ada temu offline-nya? Ini full online Pak. Oh, full online ya? Betul Pak. Online. Ya, full online. Silakan yang ingin bertanya, silakan. Di Nahel, mana Nahel ketua kelas? Hadir Pak. Silakan Nahel. Izin bertanya Pak. Ya, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nahel. Jadi gini ya Pak, ini program bagus banget gitu ya. Dan saya pengen ikut, tapi balik lagi nih, kita itu masih semester 2 gitu ya. Kira-kira untuk kedepannya pas kita semester 5 pun, kira-kira ada nggak sih ini program ini lagi gitu? Ya, saya coba jawab ya. Bisa nggak ikut walaupun semester 2? Nah, itu tadi Pak Zul. Jadi untuk program MBKM magang dan studi independen bersertifikat ini, kalau zaman kita dulu mungkin ini KKN Pak, kuliah kerja nyata gitu ya. Setara dengan itu kan fungsinya begitu. Artinya kan 1 semester kuliah di luar kampus. Nah, untuk teman-teman yang semester 2, kalau di program S1 mungkin masih harus menunggu sampai nanti berada di semester 5 gitu, Mas Nael. Jadi mudah-mudahan kita sama-sama berdoa saja karena ini programnya dari Kemendikbud. Mudah-mudahan menterinya masih sama begitu kan ya. Kalau sekarang Mas Nael di semester 2, sekarang berarti kan udah lewat dari Pilpres itu ya. Mudah-mudahan ini tetap programnya berlanjut begitu kan, dan kita bisa ketemu nanti ketika Mas Nael udah di semester 5. Ya, kita sama-sama berdoa saja untuk itu supaya program MSIB ini bisa terus. Iya. Mudah-mudahan nanti Mas Nael udah bisa ikut. Gitu Mas Nael. Ini terakhir nanti tanggal berapa, Mas? Untuk pendaftaran itu di tanggal 30-an, Pak. Tanggal 30 Juni ini. Jadi tadi kalau ini teman-teman ini ada yang selain S1 ada D3, D2 gitu? Ada D3 periklanan. Ya, kalau D3 berarti syaratnya tadi minimal semester 4. Artinya mungkin saat ini kalau belum pindah semester berarti semester 3 gitu. Yang semester genap nanti berada di semester 4 gitu, Pak. Nah, itu yang bisa ngikutin. Jadi kalau masih di bawah itu untuk program ini belum bisa ngikutin karena program ini kan 1 semester full dibiayai oleh pemerintah, oleh Kemendikbud begitu kan. Full dibayar oleh Kemendikbud, teman-teman hanya tinggal mendaftar dan mengikuti saja. Nah, kami dari vendor, dari penyelenggara, dari Grid Edu itu mensupport dengan tambahan tadi, dengan ada kuota internet buat belajar, ada hadiah, ada sertifikasi. Itu murni inisiatif dari kami
yang kami berikan kepada teman-teman. Kalau dari yang arahan dari Kemendikbud sendiri, hanya cukup penyelenggaraan selama 1 semester yang bisa dikonversi ke 20 SKS. Nah, artinya buat teman-teman yang juga sedang mengumpulkan SKPI, ini sangat relevan sekali karena tadi konversi 20 SKS dapat. Kemudian juga nanti buat meningkatkan SKPI, surat keterangan penyamping ijazah juga lumayan gitu. Gitu Pak Zul. Iya. Oke. Ya mungkin nanti perlu kami informasikan juga ke semester 5-6 kali ya. Ya, betul Pak. Iya betul Pak. 567 Pak. Jadi 567. Nah, jadi terlepas nanti di UMT gimana ya, ada apakah setiap semester itu ada genap ganjilnya atau gimana? Tapi kalau yang bisa mengikuti dari mulai 5, 6, 7. Kalau di semester 4 sekarang bisa ngikutin karena nanti dia akan buat surat pernyataan bahwa di semester depan, di semester genap dia berada di semester 5-nya gitu. Mungkin belum selesai barangkali ujian semester UAS-nya gitu kan, masih ada proses, nggak apa-apa. Yang penting nanti di tengah tahun kedua 2023 ini sudah berada di semester 5. Itu yang penting. Iya. Ya. Oke. Nah, mungkin gini Nahel bantu saja nanti share informasi ini ke kakak kelasnya gitu ya. Terpaksa nanti saya informasikan ke yang 5, 6, 7. Siap Pak. Ada yang lain silakan. Pertanyaan? Ayo. Ini teman-teman kalau boleh tahu mungkin boleh tulis nih di chat room teman-teman yang yang hadir hari ini tuh rata-rata di semester berapa sih? Pengen tahu dong. Siapa tahu nanti kalau memang ternyata belum bisa ikut di SIB, mungkin ada program yang lain yang insya Allah di lain waktu bisa Grid Edu tawarkan kepada teman-teman. Tapi mungkin bisa tulis di chat room yang hadir hari ini ada. Kita total ada 34, dikurangi saya, Pak Zul, dan Mas Adam, berarti ada 31-an teman-teman yang ikut. Ya, ada Mbak Ade di sini, berarti ada 30-an, berarti dari 30 teman-teman ini dari semester berapa gitu, mau tahu dong. Oke. Wah, Mas Dika nih di semester 7. Oke. Ya. Oh, 6. Ya, ada yang bisa ikut nih berarti. Bisa. Mas Dika gimana Mas Dika? Yang lain monggo ditulis di chat room. Baru silakan. Oke. Yang semester 6 bisa langsung daftar ya? Iya. 7 langsung daftar aja. saja. Ya. Mas Dika kalau bisa open mic, Mas Dika di jurusan apa nih? Dika Andriansyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Saya Dika Andriansyah. Iya. Saya semester 6 jurusan DKP dan komunikasi visual. Oke. Nah ini saya tertarik buat ikut yang UI UX itu Pak. Ya. Sebelumnya udah ikut MBKM atau MSIB gitu? Belum pernah. Belum. Nah ini langsung aja Mas Dika. Nanti Mas Dika, kalau saya sih rekom Mas Dika ikuti yang UI UX ya. Lebih relevan banget tuh sama DKV. Benar tadi yang Mas bilang. Oke. Ini saya masih belum ngerti cara pendaftarannya Pak. Oke. Tadi Mas Dika secara administrasi, Mas Dika mungkin biasa minta surat rekomendasi dari kampus, dari Pak Zul. Nanti ada SPTJM juga, surat pernyataan tanggung jawab mutlak, begitu. Nah, Mas Dika di chat room itu ada 2 link yang nanti perlu Mas Dika akses. Yang pertama itu langsung link pendaftaran yang Linktree. Coba diakses Linktree-nya, nanti pilih program UI UX, coba ikutin, lengkapin datanya, lengkapin data yang ada di sana. Yang kedua, nanti koordinasi ke tim admin kami itu gabung di grup WA yang link bit.ly calon peserta saya ke-5. Nanti akan dibantu oleh teman-teman dari Grid Edu jika ada kendala. Kita juga akan support nanti Mas Dika di sana. Mas Dika nanti bisa minta misalnya nggak ada SPTJM atau SR-nya, nanti bisa dibantu template-nya oleh tim Grid Edu. Mudah-mudahan nanti
dari Pak Zul bisa bantu juga secara administrasi yang kampus ya Pak Zul. Ya. Supaya nanti Mas Dika bisa langsung proses pendaftaran. Insya Allah masih ada 3 hari. Gitu Mas Dika. Baik Pak, terima kasih. Ya. Mas Jadi Dika udah Tika silakan nanti ajak Mas Adam, ini berapa kuota yang bisa kita ikuti untuk mahasiswa UMT? UMT bisa 50 sampai 100 Pak. Oke, berarti 50 sampai 100. Ya, Tolong nanti insya Tika Allah. diinfo ke teman-teman lainnya yang mau ikut, silakan diisi ya. Ya. Isi Google Form-nya. Ini ada rekamnya ya. Nanti di Ini saya rekam Pak. Direkam, nanti Pak, di direkam, Pak. kita share nanti ke mahasiswa yang seperti 567 gitu. Ya. Mereka bisa ikut. Berarti sampai Baik, 100 ya. Ya. Betul, Pak. Gitu. Ada lagi silakan pertanyaan. Mas Dika, aman Mas Dika? Aman Pak. Ya, ditunggu ya. Nah, saat ini kami belum bisa melihat nama yang mendaftar. Mudah-mudahan Mas Dika lancar pendaftarannya sehingga kita bisa ketemu nanti di sekitar tanggal 8-an gitu. Jadi mudah-mudahan ada nama Mas Dika di sana masuk ke seleksi apa namanya? Ke tes Grid Edu dan kita bisa mulai belajar di pertengahan Agustus insya Allah. Gitu. Mas Dika boleh share ininya nomor WA-nya mungkin ke apa? Bisa ke di Mas Japri. Adam. Ya, Bisa di Japri di chat room-nya. Jadi nanti kalau misalkan Mas Dika ada kendala bisa dibantu oleh tim dari Grid Edu mungkin. Ya. Nanti Mas Dika nanti saya minta jadi ya. Jadi PSC untuk menginformasikan ke teman-teman lainnya di Paringkraf. Sampai 100 orang silakan ikut ya. Siap. Betul. Ya Tika. Siap. Baik Pak, nanti kasih siaran aja. Ya. Ini nanti Mas Dika bisa koordinasi dengan tim kami ya Mas Dika ya. Biar nggak bingung gitu. Karena kebetulan kita juga mepet waktunya tinggal 2 hari lagi butuh kejar-kejaran. Nanti mungkin bisa dibantu nanti Pak Zul di antara yang tadi yang saya sebut ada SPTJM sama SR. Nanti juga bisa di-share Mas Adam template yang sudah ada dari Grid Edu ke Pak Zul ya. Supaya nanti kalau seandainya memang Pak Zul perlu proses secara kolektif buat teman-teman kan bisa dipercepat begitu kan ya. Nanti yang penting teman-teman ini mudah dulu pendaftarannya. Masalah nanti sudah selesai registrasi tes kebinekaan masuk ke kita insya Allah akan prioritaskan buat UMT gitu. Oke. Ada lagi silakan pertanyaan. Halo. Ayo yang lain nih. Saya bacain. Ya Nael terpaksa sabar ya. Iya Mas Nael, aman Mas Nael. Insya Allah mudah-mudahan kita 2025 lah Insya Allah ya. 2025 kita mudah-mudahan masih ada MSIB atau bentuk program yang lain dan nanti bisa kita kolaborasikan. Pak, izin bertanya Pak. Ya, monggo Mas Zidan ya. Ya, misalkan kan saya ini anak DKV semester 2 nih. Ya. Terus misalnya semoga 5 tahun tahun 2025 ada gitu lagi. Ya. Ada programin lagi. Itu saya bisa itu kelasnya nggak Pak dari DKV? Apa lintas kelas gitu dari DKV ke yang lain gitu? Insya Allah bisa Mas Zidan. Maksudnya misalnya Mas Zidan mau ikutnya blockchain atau kalau di kita ada blockchain ada data analis, misalnya mau ikut data analis gitu ya? Ya data analis gitu. Bisa Insya Allah. Dari pantauan kami selama kan udah berjalan 5 batch ya, 5 cycle nih ya. Nah kesininya emang udah semakin diperjelas terkait dengan aturan bahwa tidak harus linear dengan jurusannya saat ini program yang diikuti. Karena emang tadi dia kan kuliah 1 semester di luar kampus.
Dan kalau asosiasinya, kalau di zaman dulu tuh ya KKN, kuliah kerja nyata. Jadi ini buat menambah pengalaman teman-teman baik melalui bootcamp atau studi independen maupun di magang gitu. Jadi sangat mungkin untuk lintas jurusan. Dan juga program ini kan tidak berbasis jurusan, Mas. Tapi berbasis apa namanya tuh kalau kita itu memang ngacunya ke job role yang ada di industri. Tadi ada UI UX, ada data analis, ada blockchain developer diantaranya begitu. Jadi skill yang relate dengan pekerjaan yang cukup banyak kebutuhannya di industri. Jadi sangat-sangat mungkin sekali. Dan insya Allah juga kalau misalnya tadi konversi 20 SKS itu juga salah satu bentuk komitmen kami sebagai penyelenggara supaya apa yang dipelajari selama 1 semester itu bisa bisa terkonversi, bisa diakui begitu di jurusannya. Tinggal lagi nanti kita komunikasikan dengan prodi gitu ya Pak Zul ya, dengan pihak kampus supaya apa yang dipelajari selama 1 semester di luar kampus itu bisa masuk ke KHS teman-teman gitu, masuk juga ke transkrip nilainya nanti gitu. Nah, mudah-mudahan dan alhamdulillah sih sampai di Sekel 5 ini pihak kampus Merdeka atau MSIB Kemendikbud itu sudah jauh lebih baik memfasilitasi proses konversi ini. Itu Mas Jinan, nggak perlu khawatir insya Allah. Ya, terima kasih Pak. Mau nanya doang, takutnya harus satu jurusan juga gitu kan. Siap. Justru kalau jurusan tuh malah bingung juga nanti kan jurusannya bukan DKV ini yang UI UX. Cuman kebetulan ada aspek desainnya lebih dominan gitu. Aman insya Allah. Siap. Ya. Yang lain monggo. Mbak Felina Zahra, ada Khansa Hanifah, ada Marshanda Usmani, Maya Rosita. Ayo dong. Ini banyak yang semester 2 Pak, sepertinya Pak. Iya, kebetulan saya ngajar di kelas semester 2 Mas Adam. Oke, ya. Jadi Siapa? emang ya bisa saya gerakkan pas kelas saya aja nih. Oke. Ya untung tadi ikut kelas semester 6 ya Dika nanti bisa aja nanti yang gerakan kayak teman-temannya yang mereka juga sedang menyiapkan skripsi ya. Ya, ini. betul. Jadi ganti KKN nanti kan. Betul. Nanti nggak apa-apa kalau memang ternyata teman-teman masih di semester 2 saat ini nanti bisa di-share dulu aja ke kakak-kakak tingkatnya gitu kan supaya nanti jadi insight juga buat teman-teman. Ini sedikit cerita aja kayak kemarin kita dengan Untirta ya Mas Adam ya. Betul Pak. Untirta, alhamdulillah di Untirta itu udah cukup banyak juga mahasiswanya yang ikut di cycle sebelumnya. Jadi ada testimoni bahkan dari Kaprodinya kebetulan yang ikut mahasiswa MTK gitu kan, ikut program data analis. Pasca ikut studi independen ini ada project gitu ya, project bersama dosen dan komentar dari dosen yang melibatkan alumni kami yang ikut MSIB itu mereka sangat terbantu sekali gitu karena yang dipelajari selama 1 semester ini ya praktis, bukan teori yang ada dari buku saja, tapi based on practice dari realnya di dunia kerja atau di industri begitu. Sehingga ketika teman-teman alumni nanti yang sudah mengikuti MSIB ini dilibatkan dalam proyek penelitian atau yang lain sebagainya, mereka akan lebih simpel dan praktis cara berpikir dan cara kerjanya gitu. Karena ya tadi yang dipelajari yang akan mengajar itu dari praktisi gitu. Mas Amru, umpamanya nih, ya betul. Anak-anak semester 2 nih ikut, emang nggak bisa terdeteksi di sistem ya? Nggak bisa Pak Zul, karena mereka tuh mendaftar itu harus mengisi NIM. NIM itu kan gitu. By ini ya, by data mahasiswa di pusat data kan ya? Iya. Nah itu Pak Zul. Jadi akan milih NIM-nya, berarti kan data mahasiswa di pusat data Dikti ya akan baca gitu, termasuk juga kampusnya kan. Kemarin ada kasus misalnya kayaknya tuh mahasiswanya tuh pindah kampus, ternyata datanya di pusat data itu masih di kampus yang lama, nggak bisa daftar. Iya. Jadi itu penting sekali Pak Zul.
Jadi Iya, iya, datanya iya. data yang terdaftar tuh sesuai dengan semesternya, nanti akan otomatis auto sortir gitu kan. Yang berikutnya tadi dokumen yang akan mereka upload, data diri, CV, dan 2 dokumen yang akan perlu divalidasi oleh kampus. Ada SR sama SPTJM, surat rekomendasi sama surat pertanggungjawaban pernyataan tanggung jawab mutlak. Iya, Pernyataan iya, tanggung iya. jawab mutlak ini isinya sih bahwa ya lebih ke komitmen ya, lebih ke komitmen. Jadi komitmen dari mahasiswa untuk akan mengikuti program satu semester ini. Jadi nggak akan kabur di tengah jalan gitu. Kalau Iya, iya, iya. ya pernyataan kalau kampus dari jurusan, dari prodi ataupun dari fakultas itu memberikan izin gitu kan, memberikan kewenangan Bersih ya. ya instruksi bahwa ini boleh silakan lu belajar di grade E dulu lah 1 semester gitu. 2 itu yang fundamental sih Pak Zul. Iya, iya. Siap, siap. Ya, nggak apa-apa Ya, nanti terus rekaman. sabar. Ya. Nanti mohon disampaikan juga mungkin Pak ke prodi ya Pak ya. Siap, siap. Gitu kan. Saya kan Ini sudah nanti sempat rekamannya saya share nanti ke prodi, terutama untuk mahasiswa semester 5, 6, 7 ya. Ya, kan kemarin saya sudah sempat share proposal juga ya ke Bapak ya Pak ya, dengan Iya. poster berserta link gitu kan. Nanti coba akan saya share juga rekaman Zoom meeting ini Pak ya. Siap. Oke Bapak, terima kasih banyak nih Pak Zul. Ya, terima Pak kasih Mas Abdul. Abdullah, terima Mas kasih Adam, semua teman-teman semua. Mungkin itu saja Pak ya, ada tambahan Pak? Ya, saya terima kasih sekali atas Mas Amru sama Adam yang sudah mengingatkan saya ya. Ini opportunity yang baik sekali bagi anak-anak kami. Mudah-mudahan nanti bisa ikut, dan bagi yang semester 2 terus sabar menunggu semester 5, 6, 7 ya. Untuk bisa ikut, dan tentunya yang hadir sekarang ini bisa membantu mensosialisasikan ke kakak kelas. Ya, kakak kelasnya untuk menyampaikan opportunity ini. Kita mendapatkan kuota 100 ya. Iya Pak. 100 orang yang mudah-mudahan bisa terpenuhi oleh mahasiswa Parinkraf itu, karena bagaimanapun juga ini bagian dari industri kreatif ya. Betul, yang harus kalian tangkap gitu. Terima kasih Mas Adam, Mas Amru. Ya, baik. Bapak, baik. Terima kasih banyak Pak Zul. Kami akhiri ya Pak Zul ya, teman-teman semua. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih teman-teman semua.